Selain Komisi Season 2, kalian semua terus menagih review anime yang katanya seru banget, apalagi kalau bukan Spy X Family. Buat kalian yang belum tahu, Spy X Family ini menceritakan tentang seorang mata-mata yang kode name-nya Twilight. Twilight ini sering berganti-ganti wajah ataupun nama dalam menjalankan misinya. Lalu pada suatu hari, Twilight mendapat misi baru, tapi misi ini mengharuskan dia memiliki keluarga. Dalam waktu singkat, Twilight harus memiliki anak sekaligus istri. Bisakah dia menjalankan misi ini dengan lancar? So, biar nggak terlalu panjang lebar cerita di awal dan nantinya jadi spoiler, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia, Spy X Family. Sebuah mobil yang ditumpangi seorang duta dari Westalis mengalami remblong di Ostania. Dari kejadian itu, para petinggi yakin kalau ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Ostania merencanakan perang dengan Westalis. Maka dari itu, harus ada yang memonitor rencana mereka untuk mencegah peperangan. Karena ini misi yang sangat berat, mereka memutuskan akan menggunakan agen terbaiknya, yaitu Twilight. Scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Edgar yang sedang melakukan transaksi penyerahan foto Menteri Luar Negeri yang menggunakan wig. Edgar akan menggunakan bukti ini untuk membuat Menlu mengundurkan diri. Setelah melakukan transaksi, Edgar pun pergi. Namun belum lama Edgar pergi, pria ini malah bertemu dengan Edgar lainnya. Dan di sini terungkap kalau Edgar yang pertama ternyata bukan Edgar asli, melainkan Twilight. Untuk bisa berada di titik ini, sebelumnya Twilight harus mendekati anak dari Edgar bernama Karen. Dari sanalah informasi penting didapatkannya. Tapi karena misinya sudah selesai, maka hubungan mereka harus selesai juga. Menjadi seorang mata-mata harus terbiasa menghilang dan menghapus identitasnya ketika misi selesai. Lalu di sini, Twilight mendapat pesan rahasia lain yang berisikan tentang misi baru. Target Twilight kali ini adalah Donovan Desmond, pemimpin Partai Persatuan Nasional yang dicurigai bisa mengancam perdamaian Timur dan Barat. Twilight harus menyelidiki aktivitasnya, tapi Donovan ini sangat jarang muncul di publik. Dia hanya akan terlihat di pertemuan sosial sekolah anaknya yang terkenal elit, Akademi Eden. Maka dari itu, untuk bisa mencapainya, Twilight harus menikah dan mempunyai anak. Namun misi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Twilight harus mendaftarkan anaknya secepat mungkin masuk sekolah yang sama dan menyelundup di pertemuan sosial nanti. Misi ini sangat penting karena dilakukan untuk perdamaian dunia dan misi ini disebut sebagai Operation Strix. Pertama-tama, Twilight mencari tempat tinggal keluarga yang nyaman, dan kali ini dia bernama Lloyd Forger. Pekerjaannya sebagai psikiater. Kali ini kita panggil Twilight menjadi Lloyd ya, biar mengikuti perannya kan? Oke, balik lagi ke dalam cerita. Setelah mendapatkan rumah yang sesuai, Lloyd mengunjungi panti asuhan. Terlihat tempat ini sangat kumuh. Untuk mempercepat waktu, Lloyd langsung meminta kepada pemilik panti asuhan untuk memberikannya anak yang bisa baca tulis. Pemilik panti pun mempertemukan Lloyd dengan anak kecil yang imut bernama Anya. Dalam hati, Lloyd mencurigai kalau Anya ini berumur 4-5 tahun, sedangkan masuk sekolah Eden harus berumur 6, tidak sesuai dengan harapannya. Tapi anehnya di waktu yang bersamaan dengan isi hati Lloyd, Anya tiba-tiba menjawab, 6, umurku 6 tahun. Nah, di sini jadi terungkap kalau Anya ini bukan anak biasa, melainkan Esper, seseorang yang bisa membaca pikiran. Selain itu, Anya jadi sangat bersemangat untuk bisa diadopsi karena dia tahu kalau Lloyd ini mata-mata. Maka dari itu, dia menunjukkan kemampuan lainnya, yaitu bisa menjawab teka-teki silang. Padahal jawabannya itu Anya dapatkan dari isi pikiran Lloyd juga. Melihat kemampuan anak sekecil ini yang luar biasa, Lloyd pun meminta untuk segera diproses pengesahan adopsinya. Tapi karena panti asuhan ini terlihat tidak terurus, pemilik panti asuhan tidak membuat dokumen apapun atas pengadopsian Anya dan meminta Lloyd langsung membawanya saja. Kemampuan Anya ini didapatkan secara tidak sengaja saat dia mengikuti percobaan di sebuah lab rahasia. Namun Anya berhasil kabur dan dari sanalah Anya selalu berpindah-pindah untuk mencari perlindungan. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Di sana, Lloyd meminta Anya untuk memanggil Papa mulai dari sekarang. Setelah itu, Lloyd mengizinkan Anya menonton TV dan tontonan kesukaan Anya ternyata tentang mata-mata juga loh. Melihat Anya yang sedang bersantai, Lloyd pun bersiap pergi lagi berbelanja dan membuat identitas Anya. Melihat papanya yang akan pergi, Anya merengek untuk ikut. Mau tidak mau, Lloyd pun mengajak Anya.
Namun di tengah perjalanan Anya sempat membuat kerepotan Lloyd. Maka dari itu Lloyd pun menggandeng Anya. Lloyd sebenarnya tidak suka dengan posisi ini karena dia jadi tidak bisa waspada jika ada musuh, dan isi hati Lloyd ini tentu saja terdengar oleh Anya. Anya pun ketakutan. Dia bahkan bersembunyi di sebuah papan menu karena takut musuh. Pada saat itu dalam hati Lloyd berkata kalau penyebab Anya seperti ini mungkin karena tidak suka dengan sentuhannya. Padahal dia harus cepat membuat ikatan batin dengan Anya agar misi menyelamatkan dunia berhasil. Mendengar kata menyelamatkan dunia, Anya jadi bersemangat. Dia pun langsung menyebutkan apa kesukaannya dan apa yang tidak disukainya. Keesokan harinya Lloyd meminta Anya untuk belajar, tapi Anya merengek tidak mau. Karena malas berdebat dengan anak kecil, Lloyd pun memutuskan untuk pergi keluar dulu. Tapi kali ini Lloyd tidak akan mengajak Anya. Anya tentu saja bersikeras untuk bisa ikut dengan Lloyd, tapi mau bagaimanapun Anya mengendap-endap, Lloyd pasti menemukan Anya, dan untuk bisa membuat Anya benar-benar di rumah, Lloyd sampai menutup pintu dengan kotak sampah besar. Setelah berhasil membuat Anya diam di rumah, Lloyd pun menemui informan yang bernama Frankie Franklin. Pertemuan mereka ini adalah untuk menyerahkan aplikasi, tiket ujian, dan soal ujian Akademi Eden. Selain itu, Frankie menyerahkan identitas Anya dari panti asuhan. Dari sana terlihat kalau Anya ini identitasnya banyak yang tidak diketahui seperti tanggal lahir dan nama orang tua. Di sana hanya tertulis data Anya yang beberapa kali diadopsi tapi selalu dikembalikan setelahnya. Sedangkan di rumah, Anya terlihat sangat bosan. Dia pun teringat kotak mata-mata milik Lloyd, dan Anya tentu saja mengetahui kodenya karena Anya membaca pikiran Lloyd setiap hari kan. Anya pun bermain dengan alat itu dan tidak disengaja Anya malah mengirimkan pesan rahasia dari pemancar itu yang berisikan, "Twilight sudah tiba, kakak sini dong." Pemancar itu sialnya ditangkap oleh Edgar yang masih kesal karena foto Menlu dicuri Lloyd. Maka dari itu mereka langsung melacak lokasi pemancarnya. Singkat cerita, Lloyd sampai di rumah dan dia merasakan ada hal asing. Saat dia mencoba masuk ke dalam, beberapa orang menyerangnya. Tapi untungnya karena Lloyd sangat lihai, dia bisa melumpuhkan mereka begitu saja. Lloyd sangat panik mencari Anya ke sana kemari. Saat dia fokus mencari Anya, orang asing lainnya datang menyerang Lloyd. Anya saat ini sedang disekap oleh Edgar. Dia memanfaatkan Anya agar Lloyd datang. Tapi tidak lama, anak buah Edgar datang membawa sosok Lloyd. Tapi sialnya saat penutup wajah itu dibuka, ternyata itu bukan Lloyd. Lloyd menyamar jadi anak buah Edgar. Dalam gendongan Lloyd, Anya tahu kalau pria ini adalah Lloyd. Setelah menyelamatkan Anya, Lloyd berpura-pura mengajak Anya petak umpet dan tujuannya adalah kantor polisi. Lloyd meminta Anya menyerahkan surat ini. Di dalam hati Lloyd, dia mengatakan kalau isi surat ini adalah permohonan agar Anya dibawa ke panti asuhan terbaik. Anya yang mendengar suara hati Lloyd tentu saja panik. Tapi di sisi lain, Anya mendengar alasan lain Lloyd melakukan ini, yaitu karena Lloyd tidak ingin Anya terlibat dalam keadaan berbahaya lagi. Lalu di sini, Edgar berhasil mendobrak pintu, tapi mereka masih harus melewati jebakan buatan Lloyd, dan disinilah menjadi akhir dari pertarungan. Lloyd berhasil menumbangkan mereka. Lloyd pun meminta Edgar untuk jangan mengganggu hidupnya lagi, atau anaknya yang akan jadi sasaran. Setelah menyelesaikan itu semua, Lloyd berjalan pulang. Di tengah jalan, Lloyd malah menemukan Anya yang sedang menunggu Lloyd. Lloyd berpura-pura kalau dia mau berbelanja, tapi karena tutup, jadi pulang saja. Pada saat itu, Anya berpura-pura mempercayai Lloyd, dan dia meminta untuk diajak pulang. Mendengar hal itu, Lloyd pun teringat nasib Anya sebelumnya yang sering bergonta-ganti wali. Maka dari itu, Lloyd pun kembali mengajak Anya pulang. Tapi kali ini, Lloyd akan mencarikan rumah baru untuk mereka berdua. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Anya yang sudah berlatih dengan Lloyd masih merasakan kegugupan menjawab soal. Tapi berkat jawaban yang dihafal sebelumnya, Anya berhasil lolos seleksi selanjutnya, dan hal itu sangat membuat Lloyd senang. Seleksi selanjutnya yang harus mereka hadapi adalah sesi wawancara, dan kali ini persyaratannya kedua orang tua harus hadir. Tak ada pengecualian. Tekanan baru datang. Lloyd pun memutar otak dengan meminta Frankie untuk berdandan jadi wanita, tapi hasilnya tidak baik. Maka dari itu, Lloyd benar-benar harus mencari wanita lajang yang mau diajak menikah secepatnya. Sedangkan di balai kota, beberapa pegawai sedang menggosipkan tentang adanya pencurian data penduduk. Tapi anehnya hanya wanita lajang saja yang diambil.
Ngomong-ngomong tentang lajang, salah satu dari mereka yang bernama Camelia menyindir rekan kerjanya yang bernama Yor Briar karena dia ini masih sendiri, padahal usianya 27 tahun. Camelia pun mengajak Yor untuk datang ke pestanya, tapi Camelia berharap Yor membawa pasangan. Mereka pun pergi sambil membicarakan Yor di belakangnya. Sebenarnya, tekanan menikah itu tidak hanya datang dari teman kerjanya saja, tapi dari adik laki-lakinya juga, Yuri Briar. Yor adalah anak yatim piatu, maka dari itu adiknya jadi bertanggung jawab atas nasib kakaknya ini. Dia akan selalu mengawasi lelaki yang dekat dengan kakaknya, jaga-jaga jika itu pria yang jahat. Di telepon, Yuri kembali membahas hal pernikahan dan untuk menenangkan adiknya, Yor pun berbohong kalau dia akan mengajak kekasihnya di pesta Camelia. Mendengar hal itu, Yuri senang. Dia bahkan akan menunda promosinya sampai memastikan lelaki yang menemani kakaknya ini lelaki yang baik. Setelah mendapat telepon dari Yuri, Yor kembali mendapat telepon lainnya dari seseorang yang Yor panggil sebagai manajer toko. Anehnya, orang yang ada di telepon ini memanggil Yor Thorn Princess. Mendengar nama itu, Yor pun berubah, karena Yor ini ternyata seorang pembunuh bayaran loh. Kemampuannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi walaupun dia sangat kuat, Yor sebenarnya bimbang bagaimana bisa dia menikah jika pekerjaannya seperti ini. Lalu di sini, Frankie menyerahkan salinan data wanita lajang. Satu persatu, Lloyd pelajari untuk memastikan mana yang lebih tepat. Di tengah keseriusannya, Frankie menyarankan Lloyd untuk mendandani Anya juga, karena penampilan Anya ini tidak menunjukkan putri keluarga kaya. Maka dari itu, Lloyd pun langsung membawa Anya ke toko penjahit. Saat sedang menunggu Anya yang sedang diukur, datang pengunjung wanita lain, dan ternyata itu Yor. Ketika pelayan memanggil Yor, Lloyd tentu saja langsung mengidentifikasi apakah Yor ada di daftar wanita lajang. Dan setelah diingat-ingat, ternyata ada. Gelagat Lloyd yang menoleh ke arah Yor beberapa kali disadari Yor juga. Maka dari itu, Yor tanpa malu-malu menanyakan alasan Lloyd yang terus menatapnya. Lloyd pun memulai aksinya dengan menyebutkan kalau tingkahnya tadi karena terkesima dengan kecantikan Yor. Mendengar hal itu, Yor jadi bersemangat karena dia kebetulan sedang butuh seseorang yang mau diajak ke pesta Camelia kan. Tapi rasa percaya diri itu sayangnya tiba-tiba menghilang ketika Anya datang dan memanggil Lloyd Papa. Tentu saja Anya jadi mengurungkan niatnya karena berarti dia sedang mendekati seseorang yang punya istri. Dalam hati, Yor sangat tidak ingin ada pertikaian suami istri. Tapi jika itu terjadi, ya sebenarnya Yor bisa membunuhnya kan? Tapi Yor tidak ingin juga Lloyd mengetahui kalau dia pembunuh. Suara hati Yor ini tentu saja didengar Anya. Bukannya takut, Anya malah bersemangat karena jika mata-mata dan pembunuh bayaran bersatu, sepertinya seru. Untuk menjodohkan mereka berdua, Anya pun bernyanyi kalau dia sangat merindukan kasih sayang mama. Dari nyanyian Anya lah, akhirnya Yor tahu kalau Anya ini tidak ada mama. Berarti Lloyd seorang duda. Yor pun akhirnya memberanikan diri menjelaskan rencananya yang meminta Lloyd pura-pura jadi kekasihnya. Tanpa berpikir panjang, Lloyd menerimanya, karena menurutnya ini langkah awal sampai nanti bisa mengajak Yor menikah. Setelah mendengar penjelasan Yor, kini giliran Lloyd yang meminta bantuan kepada Yor untuk menjadi ibu di wawancara sekolah. Lloyd beralasan kalau dia sangat ingin anaknya lolos demi janjinya kepada mendiang istrinya. Mendengar hal itu, Yor tersentuh, sehingga dia pun mengiyakan permintaan itu. Hai! Lalu di sini, Lloyd dan Anya sedang berbelanja. Terlihat seperti berbelanja biasa kan? Tapi ternyata di balik itu semua, Lloyd menerima misi tambahan. Kali ini dia harus membawa perhiasan yang dicuri dari barat. Bagi Lloyd, itu tugas yang mudah. Tapi sayang, misi itu dilangsungkan di hari yang sama dengan acara pesta Camelia. Mau tidak mau, Lloyd kembali meminta bantuan Frankie untuk misi kali ini. Mereka berdua harus melawan puluhan penjaga. Tapi karena Lloyd ini sangat hebat, dia bisa melarikan diri dari sana setelah perhiasan itu berhasil diambil. Walaupun begitu, Lloyd belum berada di zona aman, karena ternyata tidak jauh dari lokasi, sebuah mobil menyerang Lloyd dan Frankie. Sedangkan di sini Yor sudah lama menunggu Lloyd. Karena waktunya sudah sangat lama, Yor memutuskan pergi ke pesta Camelia sendiri. Yor pada saat itu merasa sedang dipermainkan oleh Lloyd. Di tempat Camelia, Yor mengalami ejekan dari jauh karena dia tidak membawa pasangan. Dominic, yang merupakan kekasih Camelia sekaligus teman Yuri, mendatangi Yor dan menanyakan kenapa tidak membawa kekasihnya. Padahal Yuri sudah tidak sabar mendengar kabar itu.
Membahas adiknya, Yor pun memohon kepada Dominic untuk mengatakan kepada adiknya kalau lelaki yang datang dengan Yor hari ini adalah lelaki yang baik. Tapi tidak lama Camelia datang sambil mengatakan kalau dia akan tetap mengatakan kepada Yuri kalau Yor datang sendiri. Mendengar hal itu, entah kenapa Yor sangat kesal dengan tingkah Camelia yang terus menyinggungnya dan menggosipkan dirinya kemana-mana. Yor sempat ingin membunuh semua orang di sini, tapi untungnya dia masih bisa mengendalikan diri. Sebelum emosinya semakin memuncak, Yor memutuskan untuk pulang saja. Saat Yor akan berpamitan, tiba-tiba Lloyd datang dengan darah di kepalanya. Lloyd pada saat itu tidak sengaja malah memperkenalkan diri sebagai suami Yor dan mengenai darah yang ada di kepalanya itu karena pasien mengamuk. Semua yang ada di ruangan itu terkejut mendengar Yor yang sudah menikah. Apalagi Camelia, dia seperti tidak menerimanya. Camelia bahkan bertingkah sangat jauh. Dia masih ingin mempermalukan Yor dengan menumpahkan makanan ke bajunya. Tapi saat itu untungnya Yor mengeluarkan kemampuannya membuat nampan itu tidak terjatuh. Rasa amarah Camelia belum puas juga. Dia kembali menghina Yor di depan Lloyd tentang pekerjaan Yor sebelumnya yang suka memijat laki-laki di hotel. Lloyd tentu saja langsung memuji Yor, yang menurutnya sangat pekerja keras dan mau menghidupi adiknya pada saat itu. Di mata Lloyd itu sangat membanggakan. Setelah membela Yor, mereka berdua pun berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, sayangnya Lloyd kembali mengalami serangan. Entah kenapa para musuh itu bisa mengetahui lokasinya. Lloyd mengatakan kepada Yor kalau ini adalah pasien yang masih mengamuk. Dan untungnya, Yor percaya begitu saja. Pelarian mereka ini tidak mudah. Setelah meninggalkan mobil, mereka harus berlari mencari tempat aman. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak, Lloyd sempat kewalahan. Tapi untungnya Yor mengeluarkan kekuatannya dan membantu Lloyd menyerang satu persatu. Baik Lloyd dan Yor, sepertinya mereka saling pura-pura polos aja saat itu. Di tengah pelarian yang sangat melelahkan, Yor merasakan kalau hanya Lloyd saja yang bisa menerima dia apa adanya. Maka dari itu, Yor tiba-tiba menawarkan kepada Lloyd bagaimana kalau mereka menikah untuk memperlancar sandiwara mereka masing-masing. Lloyd pada saat itu sempat terkejut sih. Bagi Yor, pernikahan ini bisa membungkam orang sekitar sekaligus bisa tetap melanjutkan pekerjaannya. Begitupun bagi Lloyd, ini akan semakin memperlancar misinya kan? Maka dari itu, mereka memutuskan menikah di saat itu juga, walaupun di waktu yang sangat berbahaya. Sejak pernikahan di malam itu, Yor pun tinggal di rumah Lloyd, walaupun serumah, kamar mereka tetap terpisah. Karena sandiwara ini akan ditunjukkan jika ada tamu saja. Anya tentu saja sangat senang dengan kehadiran Yor, karena dia bisa merasakan ada sosok mama di rumah ini. Dipikir-pikir, yang ada di rumah ini ketiganya saling berpura-pura untuk tujuan mereka masing-masing ya. Lalu di sini, karena wawancara sudah dekat, Lloyd membuat sertifikat pernikahan dan di sana tertulis mereka menikah 1 tahun yang lalu. Karena jika ditulis baru-baru ini, sekolah akan curiga. Lalu mereka bertiga pun lanjut latihan wawancara. Namun dari latihan itu tidak menghasilkan apapun yang membuat Lloyd puas. Baru kali ini Lloyd merasakan putus asa atas misinya. Lloyd pun memutar otak dengan mengajak mereka jalan-jalan saja untuk menambah wawasan membentuk keluarga yang berkelas. Dimulai dengan menonton opera sampai mengunjungi museum. Lloyd ini benar-benar membentuk kebiasaan mereka seperti keluarga berkelas. Setelah itu Lloyd mengajak mereka ke toko penjahit membawa baju Anya, dan untuk melengkapi sandiwara mereka, Lloyd mengajak untuk foto keluarga. Di jam makan siang, Lloyd merasakan lelah luar biasa dan putus asa juga dengan misi ini. Lloyd terbiasa bekerja sendirian dan kali ini mengandalkan orang lain yang sangat sulit ditebak. Kegundahan yang dialami Lloyd terlihat oleh Yor. Maka dari itu Yor pun mengajak Lloyd mencari udara segar. Tempat yang direkomendasikan Yor ini sangat sejuk. Anya sangat menyukainya. Saat mereka menikmati udara sejuk, Lloyd melihat ada aksi penjamretan. Yor tanpa berpikir panjang langsung terjun ke bawah sana dan mengejar si penjamret. Tapi sayang, Yor kehilangan jejak. Di sisi lain, Lloyd juga jadi ikut mengejar si penjamret, tapi dia curiga kalau si penjamret membaur di kerumunan. Anya pun menggunakan kekuatannya untuk mencari si penjamret. Anya sempat mimisan karena terlalu banyak mendengar pikiran orang lain. Tapi saat suara penjamret itu terdengar, Anya langsung bangkit dan menunjuk ke arah si penjamret, berpura-pura ingin beli kue kepada Lloyd. Lloyd awalnya mengira Anya memang ingin kue. Tapi saat melihat cara berjalan pria di depan toko kue, dan tidak asing baginya, Lloyd langsung tahu kalau itulah si penjamret.
Lloyd menitipkan Anya kepada Yor yang kebetulan datang, dan tidak perlu menunggu lama, Lloyd berhasil menangkap si penjamret. Berkat bantuan mereka berdua, nenek tua ini sangat berterima kasih atas bantuan mereka, karena kebetulan uang ini akan digunakan membeli kado cucunya. Ucapan terima kasih yang diterima Lloyd dirasakan sangat asing, karena dia terbiasa menyelamatkan dunia tanpa ada ucapan terima kasih dari siapapun atas jasanya. Tapi baru kali ini, dia diucapkan terima kasih secara langsung dan ternyata itu sangat menyenangkan. Berkat hal itu, Lloyd pun kembali semangat dan akan bekerja keras untuk kesuksesan misinya ini. Oke. Penasaran dengan kelanjutan kehidupan keluarga Forger yang penuh keunikan? Kita lanjut aja di part 2 ya. Makasih yang udah mampir ke channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato, gozaimasu.